Teman-teman apa kabar nih? Sehat? Wah, ini banyak banget yang on cam ya Allah, aku bahagia banget deh ngeliatnya. Alhamdulillah sehat, Kak. Kayak, wah akhirnya ada wajah-wajah baru di sini ya. Sehat, Kak. Iya, baik. Aku juga mau ucapin selamat datang nih buat pembicara kita yang udah ada di sini, ada Kak Hilma dan Kak Tia. Halo Kak Hilma. Halo Anov, halo semuanya. Salam kenal. Iya nih, ini pembicara kita ya guys. Nah, nanti ada Kak Tia belum ya? Udah ada nih aku. Oh, udah. Oke, mungkin boleh Kak sambil disapa juga teman-temannya nih yang udah hadir. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal ya. Ya. Iya, aku juga belum kenalan ya. Jadi nama aku Anissa Novianti. Aku biasanya dipanggil Anissa atau Anov ya di sini karena singkatan. Jadi biar Anissa kan lumayan banyak ya yang punya namanya tuh. Jadi nama Anov tuh biar spesial di aku aja gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, aku bakal jadi MC. Nah, nanti pas sesi inti ada moderatornya yaitu Kak Hani. Jadi kita cuma di awal doang nih ya ketemunya sama di akhir nanti sebelum kita bubaran ya. Nah, tapi sebelum ini aku mau kenalin dulu mungkin ya teman-teman apa sih emang Wilsi ini apa gitu. Emang webinar ini siapa yang nyelenggarain gitu kan. Nah, mungkin masih asing banget ya teman-teman sama kata-kata Wilsi gitu. Nah, mungkin kalau yang udah fluent English-nya gitu kayak we'll see you gitu. Nah, mungkin di situ ada salah satu sejarahnya juga nih kenapa kita dinamain we'll see karena we'll see itu biar diingat orang dengan mudah. Jadi kayak kalau bahasa Inggris kan we'll see, kita akan lihat nanti gitu kan. Nah, sama dengan harapan kita akan lihat nanti bagaimana nih teman-teman setelah belajar dengan kami, bagaimana orang-orang yang pernah bertemu dengan we'll see akan berkembang nantinya gitu. Nah, sebenarnya we'll see ini diambil dari bahasa Spanyol ya. Jadi singkatan we'll see ini singkatan dari Wilhelm Learning Station Institute. Nah, di sini kita adalah platform baru ya, termasuknya baru banget, guys. Jadi emang wajar kalian masih asing banget sama nama kita. Nah, di sini kita adalah platform yang niatnya mengajak teman-teman atau memfasilitasi dan memberi akses buat teman-teman self development nih atau mengembangkan diri, khususnya di teman-teman yang masih belajar, yang masih sekolah gitu ya, kayak anak sekolahan, kayak mahasiswa. Nah, itu yang anggota akademik gitu ya, atau mungkin dosen-dosen, atau teman-teman yang udah berkecimpung di dunia profesional atau di dunia karir, kayak teman-teman yang udah kerja mungkin. Nah, di sini juga ada beberapa program-program Wilsi yang mungkin cocok buat teman-teman. Nah, di sini kita juga bakal provide semua akses atau fasilitasi yang kita rancang semaksimal mungkin secara inovatif dan kreatif, biar teman-teman tertarik gitu buat belajar. Kayak malam ini ya kita hot topiknya tuh kayak, wah pandemi nih udah mau 2 tahun gitu kan, udah jalan 1,5 tahun gitu, udah lama banget, wah apa aja nih yang aku dapetin gitu selama belajar online gitu kan. Nah, terus nanti nasib kita ke depannya gimana Kak gitu, kita bakal di dunia kerja nanti bakal diterima nggak ya gitu, atau mungkin nanti pas mau masuk kuliah nilainya segini, gurunya percaya nggak ya, atau pihak universitasnya percaya nggak ya gitu. Sedangkan skill yang kita punya apa benar sesuai dengan nilai yang kita punya itu gitu. Jadi kita bakal belajar bareng-bareng nih di sini biar teman-teman juga nggak terlalu takut, nggak terlalu khawatir bagaimana ke depannya nanti gitu. Nah, tapi sebelumnya di sini juga aku mau ngenalin beberapa program, salah satunya webinar malam ini yang termasuk dalam 2 webinar Wilsi, ada yang lesson webinar series, ada juga yang study abroad. Nanti mungkin next time bakal ada sesi lainnya dan paling dekatnya besok. Jadi kalau teman-teman mau ketemu lagi sama aku, sama teman-teman Wilsi lainnya, boleh ikutan webinar lagi besok. Nah terus ada juga training buat teman-teman yang mau misalnya belajar software atau misalnya mau konsul pribadi gitu, Kak, aku tuh orangnya di mana ya, minatnya di mana ya. Nah, di situ boleh nih teman-teman untuk daftar di training kami. Atau mungkin nanti ada rekomendasi buku atau jurnal ilmiah atau yang lain-lainnya yang teman-teman mungkin interested gitu. Kayak, wah ini bagus nih kayaknya nih bukunya gitu kan, atau jurnalnya bagus nih. Nanti kita bakal ngasih rekomendasi-rekomendasi itu. Dan di mana teman-teman ngelihatnya, teman-teman boleh visit Instagram kami yang udah aku kasih, mungkin linknya nanti aku share lagi ya. Instagram kami namanya Wilsi Platform. Di situ
teman-teman bisa lihat banyak juga tuh selain training atau webinar yang udah pernah kita lakuin, mungkin ada tips-tips juga yang bisa teman-teman lakuin supaya stay mindful selama pandemi. Jadi nggak boring ya, nggak yang rebahan aja gitu kan. Nah, terus juga di sini Wilsey udah kerjasama nih, karena kita disponsori langsung sama Ines Cosmetic. Teman-teman udah nggak asing ya sama Ines Cosmetic. Ini adalah produk makeup lokal, brand lokal yang udah lama, berdirinya dari 1998. Di sini Ines punya satu program namanya Webinar with Ines, dan di sini Ines itu mau mendukung khususnya teman-teman perempuan ya, karena emang kosmetik kan lebih cocoknya sama perempuan gitu, maksudnya lebih akrab sama perempuan. Sebenarnya ya laki-laki nggak masalah kalau mau pakai gitu. Atau mungkin skincare-nya atau body care-nya. Nah, di sini Ines berusaha untuk mendukung teman-teman supaya stay mindful dan tetap beraktivitas selama pandemi. Jadi yang bakalan stay di sini di webinar ini sampai akhir mungkin bakal ada hadiah nih sedikit atau door prize dari Inesnya langsung. Jadi teman-teman yang mau dapetin door prize-nya atau mungkin mau dapat beberapa produk dari Ines, baik itu skincare, body care atau make up, jadi harus stay ya sampai akhir karena Inesnya bakal ada di sini langsung. Oke, jadi biar nggak terlalu lama, teman-teman boleh lihat salah satu produk yang baru di launching sama Ines. Boleh kakak ditampilin videonya? Kulit kusam, enggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit, dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Nah, itu salah satu produk yang baru di-launch ya sama Ines, salah satu skincare-nya juga, exfoliating toner, dan di sini juga aku ada bedaknya, promote juga ya, tapi kebetulan aku pakai karena emang cocok sama aku. Jadi, sekian buat prolognya mungkin ya, bisa aku bilang. Kita langsung, biar nggak terlalu malam nih, kita langsung, next to acara inti, yaitu pematerian, yang bakal ngebahas secara dalam, atau secara meluas mengenai tema malam ini, yaitu Struggle Millennials Within Pandemic Era, yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Hani dengan dua narasumber kita, yaitu Kak Hilma dan Kak Tia. Kepada Kak Hani, Kak Tia, dan Kak Hilma, waktu dipersilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Suara aku kedengaran jelas ya? Kedengeran, Kak? Oke, baik. Jelas, Kak. Gimana nih kabarnya malam minggu teman-teman? Terima kasih untuk antusiasme teman-teman yang rame banget, sudah sampai 124 orang yang hadir. Walaupun malam minggu ya, terima kasih sudah datang di lesson webinar series dari Wilsey. Pilihannya sih dua kayaknya, antara nggak bisa malam mingguan karena PPKM, atau memang tema yang mau kita bahas malam ini aku banget gitu. Nah, oke. Malam hari ini kita akan berbincang dengan dua orang milenial yang teman-teman sudah lihat di layar teman-teman, yang kita akan berdiskusi soal dampak pandemik COVID-19 ini terhadap generasi muda dan melihat bagaimana pengaruh perubahan budaya yang terjadi selama hampir 2 tahun ini ya. Nah, teman-teman pasti menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini sudah terjadi, sudah menghantui masyarakat Indonesia, terutama teman-teman muda nih. Semua yang ada di sini itu hampir 2 tahun nih, 1,5 tahun lebih. Ngomongin soal dampak, ternyata dampak yang ditimbulkan pandemik ini tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi saja, tapi juga berpengaruh terhadap pendidikan dan sosial budaya kita. Nah, di sini kita kehadiran dua pembicara hebat. Yang pertama adalah praktisi, salah satu anak muda yang menjadi saksi hidup mewakili kita semua di sini tentang perubahan budaya yang terjadi dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu generasi milenial, yaitu ada Kak Muftia Dinastri. Beliau adalah asisten riset di Institute of Human Virology and Cancer Biology di Universitas Indonesia. Nantinya Kak Tia akan sharing nih sama kita semua pengalamannya menghadapi perubahan budaya antara sebelum pandemik dan sesudah pandemik. Kemudian ada pembicara yang kedua, yaitu adalah Kak Hilma Ramadina. Beliau adalah clinical psychologist kandidat di universitas yang sama, di Universitas Indonesia, sekaligus beliau juga adalah mentor di 1%. Nah, Kak Hilma ini akan menanggapi
bagaimana perubahan ini dari sisi psikologis. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan kedua pembicara kita yang hebat ini, saya punya kutipan dari Kepala Komunikasi UNICEF, yaitu Thierry Delphine-Jean. Beliau mengatakan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap orang tua secara keseluruhan. Jadi secara pekerjaan dan ekonomi, serta sosial dan kesehatan. Namun ternyata anak muda telah terpukul oleh COVID-19 ini lebih banyak dan lebih dalam banyak hal gitu. Mereka tidak bisa sekolah, seperti yang kita sering dengar ya di berita, teman-teman harus sekolah online, tidak bisa langsung gitu loh ketemu sama teman-temannya, ketemu sama guru-gurunya, kemudian melihat orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan atau bahkan sakit. Selain itu juga mereka menghadapi dampak jangka panjang secara ekonomi yang akan mempengaruhi peluang kerja mereka di masa depan. Nah, karena sebagian besar di sini teman-teman yang hadir adalah mahasiswa dan siswa SMA ya, kita bakal bahas lebih kepada perubahan budaya yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, mungkin di sini Katia bisa bercerita kepada kita semua pengalamannya Katia sendiri boleh, atau pengalaman dari lingkungan sekitarnya, mungkin saudaranya, teman-temannya, terkait dengan apa sih yang berubah antara sebelum pandemik dengan pas saat pandemik ini dalam dunia pendidikan, mungkin aktivitasnya, atau hal-hal yang budaya yang berubah di antara keduanya gitu. Mungkin Katia boleh cerita ke kita semua. Iya. Terima kasih Kak Hani atas opening-nya. Sebelumnya suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran Oke. jelas Katia. Sebenarnya saya mau bahas dikit aja pengalaman mungkin ya, perbedaan antara kuliah sebelum dan saat pandemi. Kalau sebelum pandemi kan dosen dan mahasiswa itu disatukan dalam satu ruangan, dan kegiatan belajar mengajar tuh berlangsung tanpa ada kendala apapun ya. Nah, kalau misalkan saat pandemi, justru menurut saya banyak sekali kendalanya ya, salah satunya itu mungkin internet yang terbatas sinyalnya, kuota yang terbatas, kemudian juga kadang ada beberapa perangkat laptop yang memang tidak kompatibel begitu untuk menginstal aplikasi online meeting, seperti misalnya Zoom, karena itu kan ininya berat ya, apa namanya, apa sih ukurannya. Nah, kemudian beberapa apa ya, nah dampak-dampak yang ditimbulkan itu, contohnya tadi, sinyal internet yang terputus-putus, misal, kadang saya merasa bahwa ketika dosen menjelaskan atau beberapa pengalaman teman saya ketika dosen menjelaskan, sinyal terputus-putus itu menyebabkan, semacam bias pemahaman, ini dosennya sampai mana gitu menjelaskannya. Terus juga walaupun memang diberikan PowerPoint atau materi pasca pembelajaran, kadang memang yang lebih lengkap itu ketika dijelaskan oleh dosen, seperti itu. Itu sih mungkin struggle yang dihadapin oleh beberapa mahasiswa atau mungkin pelajar ya di sekolah selama masa pandemi ini gitu. Oke, baik. Berarti secara nggak langsung ada ekspektasi yang berkurang ya. Kan harapannya kita Iya. kuliah pengen dapat materi yang lebih banyak. Nah, Mhm. sejauh ini kan Kakak kebetulan sudah lulus. Iya. Dari harapan lulusan baru, ekspektasi apa yang berkurang selama pendidikan itu dijalani gitu? Pertama yang tadi materi tidak jelas ya. Terus yang kedua mungkin, karena saya basic-nya praktikum, mungkin beberapa yang hadir di sini juga, keilmuannya basic-nya praktikum ya. Jadi, kadang tuh praktikumnya ditiadakan gitu loh, dan menurut saya praktikum ditiadakan, tapi keilmuannya basic-nya praktikum itu, aneh gitu, kurang efektif juga pembelajarannya. Justru menurut saya pemahaman yang maksimal, untuk mahasiswa maupun siswa itu dicapai ketika indera-indera yang kita gunakan bukan cuma penglihatan dan pendengaran, tapi juga perasa gitu loh. Saya juga merasakan nih ya pas, kuliah ada beberapa penelitian yang memang dipotong-potong eksperimennya, dan kita diminta untuk melihat, video di YouTube, terkait eksperimen tersebut. Kadang, video itu tidak menjelaskan secara rinci gitu, kadang bias juga, dan sudut pandangnya juga, minimalis ya, jadi tidak kadang ada alat-alat atau eksperimen yang tidak tersorot dengan jelas seperti itu. Itu sih mungkin. Ekspektasinya ya pertama materi kurang jelas, terus juga praktikum ditiadakan, bahaya banget lah pokoknya. Berarti Kakak termasuk generasi yang itu ya, wisuda online ya?
Iya, benar, sudah Mungkin di sini online. banyak teman-teman yang menjerit, iya Kak, sama banget. Oke, itu kan dari sisi hal yang berubah ya. Kalau Mm-mm. misalnya dari keseharian nih Kak, hal-hal yang berubah misalnya budaya yang sebelumnya biasa dilakukan, sebelumnya tidak biasa dilakukan, tapi selama pandemik jadi harus dilakukan karena tuntutan pandemik. Karena kan kita sudah mengenal istilah new normal ya, Mm-mm. gitu. Segala hal menjadi ada yang baru gitu. Nah, apa aja tuh Kak di kehidupan Kakak sendiri gitu? Kalau di kehidupan aku sih mungkin bekerja dari rumah atau WFH ya. Terus juga sistem shift-shiftan kayak gitu. Seperti itu sih. 2 itu aja mungkin yang berubah di era new normal ini. Atau mungkin kebiasaan dari masyarakat secara umum aku ngelihatnya dari aku sendiri sih harus prokesnya ketat gitu. Kayak pakai masker double, terus juga mungkin lebih aware sama kesehatan. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi harus punya hand sanitizer kemana-mana, alkohol kemana-mana, kayak gitu. Jujur-jujuran nih Kak ya, dari Mhm. perubahan yang terjadi itu ngerasa kesulitan nggak sih? Atau ngerasa Iya, ribet gitu? ribet banget, apalagi sebenarnya berbeda ya tiap orang mungkin pandangannya. Kalau dari aku, karena aku basic-nya itu praktikum, jadi hal yang berbau WFH itu tuh sulit sekali gitu. Tapi kalau misalkan dari orang yang memang mengerjakan hal-hal bisa secara online, itu it's okay, mungkin tidak sulit dikerjakan, seperti itu. Tapi dari Kakak sendiri mensupport nggak sih? Misalnya perubahan-perubahan ini menurut Kakak apakah ini benar atau Mhm. ya sudahlah ikut aja arus orang-orang berubah gitu? Eee, Sebenarnya ada yang saya support dan ada yang nggak saya support. Salah satu yang saya support ya mungkin perubahan dari diri saya sendiri yang lebih aware ke kesehatan saya. Tapi mungkin kalau untuk di lockdown secara penuh atau dihentikan secara penuh pekerjaan saya, misal seperti itu saya sepertinya kurang men-support ya. Karena kalau penelitian atau pekerjaan di laboratorium kan biasanya tuh kita dikasih deadline gitu loh, deadline hibah 1 tahun, misal kita dikasih dana kayak gitu. Nah, kalau misalkan tahun ini tidak selesai karena lockdown, itu harus mundur sampai tahun depan dan itu bermasalah sekali sebenarnya. Tapi mungkin untuk yang lain saya lebih mendukung. Berarti selain dampak mungkin perubahan karakter, dampak ke hal-hal yang lain ya, yang lebihnya ke Iya, teknis gitu akan terganggu mhm. kalau misalnya perubahan ini terus terjadi. Aku mau tanya dari sisi psikologis nih Kak, dari kecenderungan habit yang sudah berubah uh, ini kan akan menjadi sebuah habit yang melekat sama diri kita ya. Nah, kecenderungan perubahan ini menurut Kak Hilma dari sisi psikologis, apakah akan berdampak kepada perubahan yang lebih baik atau justru akan meninggalkan hal-hal buruk karena perubahan-perubahan ini? Menurut Kak Hilma gimana? Oke, thank you Hani pertanyaannya. Sebenarnya ini jawabannya tergantung ya. Aduh, anak psikologi banget ya jawabannya tergantung. Tapi beneran tergantung karena kan tadi ternyata ada banyak banget hal-hal yang berbeda dari sebelum yang kita lakukan gitu. Misalnya tadi harus WFH atau mungkin sekarang kita jadi lebih menjaga prokes kita gitu kan ya. Tapi mungkin ada juga nih habit-habit lain yang terbentuk karena adanya pandemi ini. Misalnya jadi lebih sering main game gitu kan, nggak tahu waktu gitu. Nah, sebenarnya bisa jadi habit yang terbentuk ini bisa ke arah yang lebih baik ataupun lebih buruk, tergantung kita mau memilihnya membangun habit yang kayak gimana nih untuk saat ini. Apakah mau memilih untuk goler-goleran aja gitu ya di rumah gitu kan, rebahan mumpung lagi WFH, mumpung lagi PJJ gitu kan. Atau mungkin tadi karena mungkin lebih gabut gitu ya, jadi lebih banyak main games-nya, jadi kurang ingat waktu gitu. Nah, itu kan sebenarnya tergantung apa yang kita mau pilih untuk kita build gitu kan habit-nya. Kalau misalnya tadi yang dibentuk adalah misalnya lebih aware tentang kesehatan, terus kemudian karena aware tentang kesehatan akhirnya tidurnya jadi lebih teratur, makannya jadi lebih teratur gitu. Nah, itu kan sebenarnya habit yang bisa, berlangsung, lama dan memberikan dampak yang baik. Tapi kalau misalnya tadi sebaliknya yang dibangun malah yang buruk-buruk, ya pasti akan berdampak buruk ke depannya. Mungkin kayak gitu kali ya Hani menurut menurut aku dan ya menurut pandangan dari teori psikologi yang tergantung itu. Oke, berarti kan semua pilihan ada di kita ya. Mhm mhm. Nah, cuman kayaknya melihat dari tren teman-teman sekarang, udah kegambar nih seperti apa karakternya ketika di rumah aja,
nggak ngapa-ngapain, keluar nggak bisa. Berarti kan kita bisa membayangkan, oh berarti perubahannya akan bergerak ke arah yang apa. Nah, ada beberapa stigma yang muncul kepada generasi kita yang mengalami perubahan ini adalah angkatan ex pandemik. Udah mulai melekat nih. Ada Nah, labelnya ya. iya, label ex pandemik ini sepertinya condong kepada ke arah yang buruk nih, Kak. Nah, ini tanggapan Kak Hilma gimana nih? Oh, oke. Itu condong ke arah buruknya yang kayak gimana tuh, Hani? Hani dengarnya. Karena mereka beranggapan bahwa anak-anak yang mengalami pandemik ini lebih condong ke males-malesan, kemudian mager gitu, terus kurang inisiatif. Nah, ada stigma yang seperti itu, walaupun tidak semuanya. Nah, menurut Kak Hilma, apakah benar akan perubahan karakter ini akan menghasilkan stigma seperti itu atau enggak? Oke. Sebenarnya mungkin ada ya potensi bahwa tadi habit-habit yang kurang baik itu akan timbul atau terbangun dalam diri kita karena pandemi ini, tapi yang aku lihat justru kebanyakan dari teman-teman aku gitu ya, atau mungkin secara statistik juga sebenarnya ada juga loh di sisi lain bahwa orang itu justru malah membuild habit yang lebih baik. Misal tadi ada yang sebelumnya nggak suka masak gitu, kemudian belajar masak dan akhirnya justru malah jadi businessman gitu kan, atau nggak businesswoman yang bergerak di bidang kuliner gitu. Jadi sebenarnya banyak juga sih, selain tadi kemungkinan-kemungkinan yang buruk, ternyata pandemi ini juga memberikan kesempatan untuk kita belajar banyak hal baru, belajar habit baru yang baik gitu. Jadi sebenarnya tadi masih sama jawaban aku, lebih kepada tergantung nih setiap individunya, setiap pribadinya, dia membuild habit yang mana nih, memilih untuk nge-build habit yang mana di dalam pandemi ini. Seperti itu sih mungkin, Hani. Berarti ini lebih ke arah adaptasi ya, Kak? Kemampuan adaptasi kita mau jadi generasi yang mudah beradaptasi atau generasi yang tidak. Nah, tapi di beberapa artikel yang sering kita jumpai mungkin di dunia maya, menyatakan bahwa dampak pandemik ini yang dirasakan oleh teman-teman generasi milenial cenderung menimbulkan dampak gangguan kesehatan mental. Jadi mereka itu lebih cenderung mudah depresi, kemudian overthinking, mungkin karena biasanya sering kemana-mana, ketemu teman-temannya, terus sekarang harus di rumah terus, lama-lama kan kadang kita juga jenuh, kemudian timbul depresi, overthinking, sampai kadang ada beberapa kasus yang menyalahkan pandemik atas kerugian yang dia dapatkan. Nah, di artikel tersebut juga menyatakan bahwa generasi milenial ini rentan terhadap gangguan kesehatan mental dibanding dengan generasi orang tua kita mungkin yang secara mental lebih adaptif kan, generasi baby boomers itu istilahnya. Kalau dari pengalaman Kak Tia sendiri, mungkin dari teman-teman atau Kak Tianya langsung merasakan pernah nggak selama pandemi itu jenuh terus mulai seuzon nih, gara-gara pandemik kuliah jadi kayak gini gitu. Pengalaman Kak Tia gimana? Pernah banget ya, apalagi kan saya lulusan corona nih. Wah, itu overthinking-nya Masya Allah aja pokoknya. Apalagi pas lulus tuh banyak banget yang di PHK kan. Saya mulai cemas nih, kira-kira ada nggak ya tempat yang mau nerima saya buat kerja kayak gitu. Dan kadang kalau ngelihat orang tuh jadi ngebandingin diri sendiri jatuhnya, terus jadi cemas berlebihan lah intinya kayak gitu, banyak pikiran negatif kayak gitu. Oke, baik. Berarti dari segi dampak juga memang akan kerasa banget ya. Iya. Ada mulai gangguan-gangguan psikis yang cemas, terus khawatir. Kalau dari sisi psikologis sebenarnya benar nggak sih Kak dengan tekanan ya? Ini kan mungkin disebutnya adalah tekanan atau pressure. Benar-benar bisa mengganggu kesehatan mental kita nggak sih Kak? Oke, sebenarnya dari rentang waktu tahun 2011 sampai 2018 aja statistik itu menampilkan bahwa kecenderungan naiknya gangguan kesehatan mental tuh ada gitu, bahwa cenderung menaik untuk secara statistik. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang ada pandemi gitu kan, yang udah jelas banget pasti banyak banget tantangannya, banyak banget perlu adaptasinya, udah pasti memiliki dampak kepada kesehatan mental kita. Kalau misalnya sesuai hasil riset dari UNICEF, jadi mereka itu bikin survei untuk anak 18 sampai 29 tahun gitu ya, mungkin itu lebih ke yang millennials dan Gen Z gitu ya.
Nah, itu memang menunjukkan bahwa kenaikan anxiety atau gangguan kecemasan dan juga depresi itu sebesar 27%, 15%. Jadi memang ada kenaikan seperti itu. Dan memang untuk hal-hal yang dapat mengaruhi itu banyak banget gitu ya, setiap orang pasti berbeda. Tadi misalnya tekanan pekerjaan, tekanan akademis gitu, atau mungkin rasa kesepian karena social distancing Iya, gitu betul. kan, itu yang memicu rasa depresinya gitu. Apalagi kalau misalnya orang-orang extrovert nih, mungkin di sini teman-teman banyak juga ya, yang orang extrovert kan butuh banget sebenarnya interaksi sosial nggak sih teman-teman? Iya, betul. Nah kalau misalnya sekarang kita lagi di PSBB-in gitu ya, PPKM lah, apalah itu namanya, kan akhirnya jadi berkurang gitu kan ya, frekuensi interaksinya, intensitas interaksinya. Nah, itu mungkin berdampak juga gitu. Jadi memang sangat ada dampaknya sih ke arah kesehatan mental, Hani. Oke, baik. Berarti kita kan udah akhir-akhir ini kita dengar PPKM akan diperpanjang. Berarti ada ketidakjelasan lagi terkait dengan nasib kita kuliah. Tadinya kan ada wacana kuliah akan dibuka atau sekolah akan dibuka lagi di semester depan. Tapi sampai hari ini justru PPKM akan diperpanjang. Berarti kan ada tekanan baru, kemudian ada berita lagi gelombang corona akan meningkat di gelombang yang berikutnya gitu. Kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut gitu, untuk waktu yang tidak bisa kita tentukan, menurut Kak Hilma, kemungkinan terburuknya, kalau misalnya kita lihat jangka panjang, teman-teman di generasi milenial yang menghadapi dampak ini tuh kira-kira di masa depannya akan seperti apa Kak, kalau misalnya memang tekanannya terus berlanjut gitu? Oke, ini berat ya pertanyaannya, ini kayak memprediksi gitu, apa jadi semacam Mama Loren gitu ya. Prediksi kira-kira nih orang-orang ke depan akan gimana. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari sisi psikologisnya, untuk pandemi ini kan masuk ke dalam kategori stresor ya. Stresor itu adalah faktor-faktor yang membuat kita bisa merasakan stres. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait stres, stres itu bisa muncul karena apa sih? Biasanya karena hal-hal yang mungkin challenging bagi kita gitu kan, yang menantang gitu. Terus kemudian hal-hal yang baru. Nah, hal yang baru ini kan seperti, pandemi ini ya, baru banget buat kita. Dan mungkin hal-hal yang tadi bersifat tidak pasti atau uncertain gitu. Nah, itulah yang biasanya, menyumbang rasa stres dan tekanan ke diri kita gitu. Cuma untuk dampaknya gitu ya, stres ini bisa bercabang ke dua arah. Jadi kalau misalnya selama ini kita tahu stres itu buruk-buruk gitu ya, nggak boleh kita ngerasain stres gitu. Padahal sebenarnya stres itu bisa jadi malah memberikan dampak yang positif ke diri kita. Jadi ada dua macam stres teman-teman. Ada yang namanya distress, ada yang namanya eustress. Nah, distress ini yang biasa kita kenal, stres yang membawa kita merasa tertekan, merasa lelah, merasa down gitu ya, yang mungkin bisa mengganggu keberfungsian kita sehari-hari nih. Tapi kalau misalnya eustress ini adalah stres yang baik, stres yang justru dapat membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya lebih kepada sebenarnya peran dari persepsi kita, peran dari bagaimana kita memandang stresor tadi. Misal tadi pandemi, kita memandang pandemi ini tuh akan gimana ya, gitu. Kalau misalnya kita memandang bahwa, aduh, gue nggak akan pernah bisa jadi orang sukses karena pandemi ini. Nah, itu udah pasti gitu ya, udah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa itu akan membawa kita ke arah yang tadi di-stres, yang akhirnya justru memberikan dampak yang negatif ke kita. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk tadi beradaptasi secara perilaku dan pikiran, dan berusaha melihat bahwa, oh ternyata di keadaan susah yang seperti ini, aku memahami bahwa nggak cuma aku doang nih yang merasakan kesusahan ini, tapi satu dunia gitu kan ya. Satu dunia itu merasakan. Dan aku melihat orang-orang tuh banyak kok bisa mendapatkan kesempatan, aku mungkin bisa juga kali ya, gimana nih caranya aku mengambil kesempatan itu. Nah, kalau misalnya melihatnya seperti itu, bisa jadi akan membawakan kita ke tadi ke arah eustress itu. Justru yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan menghasilkan untuk kita. Nah, jadi makanya kalau misalnya untuk kedepannya akan gimana nih, tergantung bagaimana setiap individu di generasi kita saat ini mengambil pilihannya dan mengontrol persepsinya gitu. Mau melihat tantangan ini sebagai tantangan yang kayak gimana nih? Yang akan membawakan kerugian bagi kita atau justru membawakan kesempatan untuk kita gitu. Mungkin itu sih yang akan menentukan Hani. Oke, berarti itu dilihat dari perspektif kita ya. Kalau misalnya
Mhm. Kakak mau berbagi nih tips buat teman-teman muda supaya nggak goler-goleran, supaya supaya nggak overthinking, selain kita berpersepsi selalu baik, apalagi Kak, tips-tipsnya supaya kita tidak terjerumus ke dalam gangguan kesehatan mental itu. Hmm. Oke oke. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan, tadi ya stresor gitu kan, itu biasanya memberikan dampak, negatif ke kesehatan mental kita. Nah, dampaknya itu biasanya beda-beda nih setiap orang. Oleh karenanya solusinya juga kemungkinan besar beda-beda. Tapi ada 2 cara yang paling umum yang biasanya kita bisa lakukan untuk meregulasi atau menghadapi stresor tadi. Pertama itu adalah namanya, emotion focused coping, dan yang kedua itu adalah problem focused coping. Tapi mungkin teman-teman udah pernah mendengar ini, sangat familiar dengan 2 hal ini ya. Cuma ada yang baru lagi nih sebenarnya. Yang baru ini namanya proactive coping. Jadi ada 3 sebenarnya. Ada yang tadi emotion, ada yang problem focus, ada yang proactive coping. Nah, kalau misalnya emotion, ketika kita merasakan hal-hal yang mungkin, membuat kita ngerasa nggak nyaman, membuat kita sedih gitu ya, ada orang-orang yang, biasanya perlu untuk menghadapi perasaannya dulu gitu ya, kayak cool down first gitu, toning down, their emotion dulu, baru kemudian melangkah ke menghadapi solusinya gitu. Nah, ada juga yang langsung ke solusinya, nggak mau basa-basi, pokoknya udah gue harus hajar, harus hadapi saat ini juga, kalau enggak pasti nggak akan selesai nih masalahnya, ada yang kayak gitu. Nah, itu perlu dikenali oleh teman-teman. Teman-teman ini tipe yang, harus, kalem dulu gitu ya emosinya, atau harus langsung dihadapi nih masalahnya saat itu juga. Nah, tapi, eee, apapun kedua itu ya yang dipilih, misalnya emotion dulu atau problem focus dulu, akhirnya itu memang perlu tetap dihadapi masalahnya, sumber masalahnya. Karena selama teman-teman hanya mengobati emosinya dan masalahnya itu masih ada, itu ke depannya pasti akan selalu, dirasakan lagi. Jadi kayak akan siklus yang nggak udah-udah. Nah, yang terakhirnya adalah proaktif tadi, proaktif, coping. Kalau misalnya teman-teman udah berusaha untuk menenangkan diri, udah mencoba mencari solusinya untuk saat ini mau ngapain gitu ya. Kemudian fokus untuk planning ke depannya, kira-kira kalau misalnya ini terjadi lagi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang disebut dengan proactive coping. Jadi nggak sampai ke saat ini aja, tapi kita juga memikirkan ke depannya harus gimana. Mungkin kalau misalnya tadi emotion focus, bisa kayak orang-orang tuh mungkin dengerin lagu dulu gitu ya biasanya. Atau kalau aku sendiri pribadi biasanya aku main sama kucing aku gitu. Kalau misalnya aku ngerasa sedih, itu bisa ngobatin aku ngerasa jauh lebih baik. Pokoknya hal-hal yang bisa membuat mood teman-teman merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian untuk yang problem focus, mungkin teman-teman bisa identifikasi sumber masalahnya itu apa. Oke, sekarang gue sedih. Oke, sekarang gue marah. Tapi masalahnya karena apa nih? Apakah karena pekerjaan? Apakah karena hubungan sama pacar gitu ya? Atau karena apa? Nah, dari situlah baru teman-teman mencari solusinya. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan kali ya, Hani, karena kalau misalnya problem focus coping itu akan luas banget nih bahasannya, bisa beda-beda. Mungkin itu sih gambaran sedikit ya untuk saat ini. Baik, jadi teman-teman itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan ketika udah mulai ada tanda-tanda nih, aduh jenuh di rumah, stres. Jangan sampai terbawa emosi, jadi kita harus menenangkan diri. Coba untuk bisa mengendalikan masalah. Kalau misalnya kita butuh teman untuk berbagi, mungkin nanti bisa cerita langsung dengan Kak Hilma ya, bisa menghubungi langsung Kak Hilma kalau Kak Hilma berkenan. Tapi intinya adalah teman-teman harus bisa mengenali diri sendiri daripada terlalu fokus untuk mencari siapa yang salah terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Lebih baik mengenali diri sendiri, pelan-pelan mencari jati diri, mumpung banyak waktu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian ketika memang ada masalah, kita coba uraikan pelan-pelan supaya masalah itu bisa kita selesaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di dunia maya ya, ada kabar-kabar baru nih. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar istilah generasi Y atau generasi Z atau generasi Alpha yang mereka mengklasifikasikan generasi berdasarkan kelahiran, tahun kelahiran. Nah, dari pandemi COVID ini ternyata menghasilkan atau melahirkan generasi R atau generasi R. Mungkin ini informasinya belum valid karena belum ada penelitian yang kredibel. Cuman isunya memang dari
dampak pandemik ini menghasilkan generasi yang adaptif. Mereka bisa bekerja di mana aja karena sudah terbiasa untuk tuntutan kerja online, terus bisa bekerja kapan saja karena kan kalau online lebih fleksibel. Nah, generasi yang adaptif ini ada sisi baiknya memang karena kita menjadi lebih struggle, dan disinilah teman-teman diharapkan untuk bisa menjadi seperti yang diminta oleh generasi ARA tersebut, lebih struggle, lebih adaptif, terus menjauhi diri dari gangguan kesehatan mental. Tapi menurut mungkin dari Kak Hilma deh, menurut Kak Hilma, apakah dari pandemik ini akan benar-benar melahirkan generasi yang kuat seperti yang diharapkan dari isu generasi R ini? Oke, ya jadi sebenarnya ada, aku pernah baca artikel yang menarik gitu ya, artikel penelitian menarik. Kita selama ini mungkin kalau misalnya berbicara terkait dengan pandemi dan dampaknya terhadap diri kita dan kesehatan mental kita, itu kita kebanyakan fokus dengan tadi, sisi negatifnya. Misalnya kayak, oh iya, gangguan kesehatan mental jadi lebih tinggi gitu kan, orang-orang mungkin jadi lebih malas dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita kurang melihat nih sisi baiknya, sisi terangnya dari dampak pandemi ini. Jadi ada yang namanya post traumatic growth gitu, atau disingkatnya PTG. PTG ini adalah suatu perkembangan psikologis gitu ya, perkembangan psikologis yang berarah ke arah yang positif setelah terjadinya suatu hal yang traumatis. Nah, dalam hal ini suatu hal yang traumatis itu bisa dari si pandemi itu, karena kan mungkin di pandemi ini kita banyak kehilangan yang kita sayangi gitu kan, yang kita harapkan, kita kehilangan harapan kita mungkin, atau kehilangan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi gitu kan. Itu suatu hal yang traumatis sebenarnya. Nah, suatu hal yang traumatis ini justru bisa menimbulkan tadi post traumatic growth itu, dibanding kita justru malah nurun kualitasnya, kadang justru malah bisa membuat kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nih, tapi ini ada syarat-syarat nih, Hani. Ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya kita mengenali kekuatan diri kita gitu ya selama menghadapi pandemi ini, aku rasa kayak banyak banget orang yang belajar terkait diri dia sendiri selama pandemi ini. Mungkin tadi misalnya dengan mempelajari hal yang baru, oh ternyata gue tuh punya kemampuan ini loh yang selama ini belum gue sadarin gitu kan. Tapi dari pandemi dia jadi tahu gitu. Dan juga mungkin banyak juga nih yang meningkatkan self efficacy atau kemampuan diri dia untuk bisa melakukan suatu goal tertentu. Karena dengan adanya pandemi itu dia mungkin jadi menekan diri dia mau nggak mau harus mendapatkan pekerjaan misalnya gitu kan. Akhirnya kan kayak testing their limits gitu dan membuktikan bahwa diri dia tuh sebenarnya bisa. Terus kemudian mempererat social interaction. Walaupun mungkin sekarang kita terbatas gitu ya, tapi dengan adanya banyak teknologi yang berkembang saat ini, aku rasa tetap bisa terjalin tuh silaturahminya dan juga social interaction-nya tadi. Nah, itu juga perlu dibangun. Kemudian bagaimana kita tadi membangun persepsi dan perspektif kita gitu. Ada yang namanya growth mindset. Growth mindset ini lawannya dari fixed mindset. Kalau fixed mindset biasanya kita tuh menilai diri kita gini, aduh gue tuh nggak pinter deh, atau enggak, aduh IQ gue jelek deh. Nah, itu kan sesuatu hal sebenarnya kayak kelihatannya susah banget untuk diubah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan perspektif growth mindset, kalau misalnya kita lagi mencapai sesuatu, yang kita puji di dalam diri kita itu adalah lebih ke effortnya. Suatu hal yang bisa kita kontrol, dibanding kita memuji suatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya kita memuji seseorang, lo pinter banget jadi orang gitu ya. Tapi kalau pinter itu sebenarnya hal-hal yang kayaknya susah ya untuk dikontrol dibanding kalau misalnya, you're doing a good job gitu. Kita mengapresiasi effort-nya, sesuatu hal yang masih bisa orang itu kontrol gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menghargai hal-hal yang penting dalam diri kita atau hidup kita. Misalnya kita jadi mengenali bahwa, oh sekarang tuh gue tahu apa yang terpenting buat diri gue adalah keluarga gitu, dan diri gue sendiri gitu. Atau mungkin orang-orang tersayang yang lebih spesifik gitu, oh ternyata dia sangat berharga buat diri gue gitu. Akhirnya kita jadi punya sense of worth gitu ya, kita merasa diri kita tuh berharga dengan dikelilingi orang-orang yang sebenarnya penting dan berharga buat kita. Nah itu yang bisa mendorong kita memiliki tadi post-traumatic growth itu. Dan kalau misalnya setiap dari kita membangun itu, aku rasa generasi kita saat ini bisa kok menjadi generasi yang paling kuat sih, Hani. Gitu. Oke, luar biasa sekali ini. Kalau teman-teman cermati, sebenarnya intinya gampang. Kita mendeliver sesuatu yang baik terhadap apa yang sudah terjadi sekarang.
husnuzon, kemudian kita mencoba untuk selalu berpersepsi baik terhadap apa yang terjadi gitu. Sebelum aku masuk ke sesi tanya jawab, mungkin bisa closing statement dari Kak Tia. Kan Kak Tia posisinya sekarang sudah melalui kondisi pendidikan yang di luar ekspektasi, kemudian sekarang sudah kerja, berarti kan menjadi salah satu millennials yang sudah adaptif ya, sudah bisa melalui itu semua. Nah, mungkin saran dari Kak Tia untuk teman-teman yang hari ini, mungkin tahun ini mau lulus, atau teman-teman SMA nih, aku lihat banyak teman-teman SMA yang mungkin baru mau masuk kuliah, saran-saran dari Kak Tia supaya tetap bisa bertahan di kondisi seperti ini, karena kita nggak tahu kapan selesainya, terus kita nggak tahu bagaimana kondisi ke depan. Saran Kak Tia buat teman-teman semua supaya tetap bertahan dan bisa menjamin masa depannya tetap baik. Maaf Kak Tia, suaranya masih di mute. Udah ya? Ya. Oke, baik. Makasih Hani maksudnya pertanyaannya. Saya baru kepikiran 3 saran ya. Yang pertama mungkin, sesuai dengan pengalaman saya aja, coba kalian setiap tahun atau mungkin setiap 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali buat rencana masa depan. Gambarannya aja dulu gitu. Tapi kalau misalkan, dia tidak tercapai atau enggak itu kan urusan nanti. Yang penting kalian punya rencana dan punya arah nih mau kemana tujuannya. Jadi, misal nih teman-teman yang masih SMA, coba pikirin deh, gambarin kalian tuh maunya kayak gimana, biar nanti pas masuk kampus kalian nggak cuma ikut-ikutan teman, kayak gitu. Jadi intinya punya, tujuan. Selain itu yang kedua mungkin, konsisten, sama tujuan kalian. Kan kalau yang nomor satu kalian udah merencanakan tuh, otomatis kalian juga, bisa tahu kira-kira apa ya, metode-metode yang tepat untuk, mencapai tujuan itu. Jadi, tulis secara garis besarnya aja, cara-cara atau jalan yang bisa kalian tempuh buat mencapai tujuan itu, dan yang kedua adalah kalian lakukan secara konsisten. Kalau misalkan tidak dilakukan secara konsisten ya percuma aja gitu. Terus, yang terakhir mungkin untuk teman-teman mahasiswa, terbuka untuk setiap kesempatan, dan juga, pandai-pandai mencari celah. Misal, suatu hari kalian khawatir nih, kalian nggak bisa bekerja sesuai bidang, ya kalian, mencari celah gimana caranya kalian bisa dapat ilmu yang kira-kira itu tuh dibutuhkan, di pasar gitu loh, maksudnya dibutuhkan di masa depan, kayak, aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, aplikasi yang kira-kira dipakai untuk, perusahaan-perusahaan penting, misalnya aplikasi statistika dan lain sebagainya. Itu untuk mahasiswa ya. Jadi, tidak cuma bergelut di bidang kalian aja, tapi juga sebagai cadangan kalau suatu hari kalian tidak bekerja sesuai bidang, kalian sudah punya bekal seperti itu. Mungkin, dan yang terakhir, percaya sama namanya brain plasticity ya. Itu tuh kayak, istilah medis yang menggambarkan bahwa otak kita tuh punya kemampuan untuk menyesuaikan, kapasitasnya dengan lingkungan. Jadi walaupun kalian misal, setelah pandemi, mendapat pekerjaan yang, nggak sesuai gitu dengan yang kalian dapatkan saat kuliah online, itu tuh kalian nggak usah khawatir, karena percaya aja sama yang namanya brain plasticity. Pasti kalian bisa menyesuaikan diri karena kalian, punya kapasitas untuk itu, otak kalian punya kapasitas untuk itu. Percaya aja gitu. Mungkin, itu aja saran-saran dari, aku ya. Thank you, makasih banget Kak Tia. Istilah brain plasticity nih, kayaknya teman-teman harus terapkan, mulai dipelajari. Tadi dibilangnya brain plasticity kan kemampuan otak kita pasti bisa mencapai Ya, sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Nah, tapi mhm, kalau kita nggak mendukungnya dengan hal-hal positif, misalnya tadi latihan, banyak latihan, iya, terus kemudian memperkaya diri, itu nggak akan tercapai juga kayaknya teman-teman. Jadi tetap teman-teman harus tetap melakukan kegiatan yang positif, dibanding terus merundung keadaan pandemik yang seperti ini, mendingan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan insight sama diri kita. Nah, di sini udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Mungkin aku bacain aja ya Kak nanti. Oke, ada pertanyaan dari Wita. Saya izin bertanya.
Bagaimana cara mengatur waktu agar produktif belajar di masa pandemik namun tidak toxic productivity? Mungkin kegiatan-kegiatan yang candu ya, scroll-scroll IG itu kayaknya termasuk yang toxic productivity. Nah, untuk mengatur waktu supaya kita nggak melakukan hal-hal itu terus, menghabiskan waktu, gimana cara mengatur waktunya? Mungkin dari Kak Tia nih. Iya, makasih pertanyaannya. Sebenarnya bisa diawali dengan membedakan, waktu yang, memang itu untuk kita, memang untuk lingkungan kita gitu. Misalnya gini, untuk kita kan tugas kita kalau misalkan untuk mahasiswa belajar ya, belajar, mengeksplor hal baru, atau intinya improve skill-skill yang barulah, dan ada waktu untuk, keluarga dan diri sendiri. Kadang kita harus bisa memisahkan gitu loh, untuk, tujuan kita, untuk diri sendiri, dan untuk keluarga. Nah, yang kedua itu coba aja buat, semacam daily routine. Misal, hari ini kalian kuliah, atau sorenya kalian mau apa. Nah, itu tuh harus di-list gitu loh, biar lebih teratur. Tapi kalau misalnya udah di-list itu jangan sampai kalian kelolosan, ujung-ujungnya, karena keasikan main sosial media, tapi, list kalian itu tidak tercapai, seperti itu. Seperti saran saya yang tadi, intinya tetap buat rencana, walaupun itu jangka waktunya harian, tetap bikin rencana gitu loh. Biar lebih teratur dan waktu yang kita punya tuh tidak terbuang sia-sia, seperti itu sih mungkin ininya. Jadi kita dituntut untuk bisa menjadi manajer planning ya. Iya, Kita benar. mulai dari diri kita sendiri, misalnya kita menghitung 24 jam dalam sehari, kira-kira tidur harus berapa jam, Nah, kemudian boleh main IG berapa jam, jangan sisanya 12 jam untuk main IG aja ya, bisa melakukan hal-hal yang lain. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau nanya langsung, bisa raise hand, nanti kita akan bantu untuk bukakan mikrofonnya, bisa tanya langsung dengan Kak Tia dan Kak Hilma, mungkin ada dari teman-teman. Oke, ada dari Nur Airin Saputri. Mungkin dibantu teman-teman admin untuk dibukakan. Tes. Silakan Maaf, Kak Kak. Nur Airin Saputri. Maaf Kak sebelumnya karena saya off cam karena jaringan tidak terlalu stabil. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana pertanyaannya? Mungkin mau ditanyakan langsung dengan Kak siapa? Kepada siapa aja ya Kak yang mau menjawab. Oke. Pertanyaan saya tuh gini, mungkin agak relate sama beberapa orang. Saya sendiri itu kadang kecanduan, sangat kecanduan sama main sosmed. Jadi kayak mungkin sementara kerja tugas, terus mungkin pertanyaan saya, ada tidak saran dari kakak-kakak supaya kita tuh tidak kecanduan main sosmed begitu? Oke, pertanyaannya gimana caranya kita nggak kecanduan? Mungkin Kak Hilma bisa bantu jawab. Oke. Sebelumnya suara aku terdengar nggak ya? Karena tadi kayaknya koneksi aku sempat terputus. Kedengeran jelas, Pak. Pertanyaan berarti terkait dengan bagaimana kita bisa lebih mengontrol lagi penggunaan sosmed gitu ya, Hani? Dan mungkin bisa menjadi lebih produktif lagi. Sebenarnya mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan gitu ya. Ada 3 hal. Yang pertama kita coba tadi identifikasi dulu apa yang mengganggu, apa yang kadang membuat kita terdistraksi dari tugas-tugas utama kita. Misalnya di sini berarti konteksnya adalah sosial media, gitu kan. Nah, ada yang namanya teknik manajemen perilaku yang bisa kita lakukan sendiri dengan cara kita memanipulasi lingkungan kita agar mendukung goal yang kita ingin terapkan. Nah, salah satu caranya adalah kita memanipulasi nih untuk sumber masalahnya, apa yang bisa kita lakukan agar hal itu nggak terlalu mengganggu. Misalnya, kita bisa menentukan screen time kita, gitu. Misal di HP kan sekarang ada fitur untuk pengaturan screen time gitu ya, dikasih limit sampai jam berapa nih kita memain sosmednya. Setelah itu, fitur itu otomatis ngeblok HP kita atau mungkin layarnya jadi mati. Aku rasa di Android maupun di iOS udah tersedia banyak di market itunya ya. Market app-nya bisa di-download secara gratis, mungkin teman-teman di sini bisa mendownload itu. Kemudian, selain itu juga kadang nih ya, ada teman aku, ini aku share pengalaman teman aku.
dia itu kalau misalnya lagi ada tugas utama gitu, atau misalnya tugas yang besar dan dia sering kali terganggu dengan sosmed gitu ya, dia pasti akan, berusaha untuk ngabisin dulu baterainya, sengaja dihabisin dulu ya sebelum dia harus mengerjakan, tugasnya, biar nanti ketika dia ngerjain tugasnya, dia nggak akan terganggu dengan HP, karena udah mati nih HP-nya gitu, udah disengajain mati gitu. Atau mungkin tadi notifikasinya dimatiin dulu, kalau misalnya nggak mau mematikan HP, notifikasinya dimatiin dulu. Atau misalnya nih kalau banyak yang terganggu dengan, 77 Shopee gitu ya, atau apapun itu. Nah, itu tuh bisa tuh dimatiin notifikasinya gitu kan ya, biar kita nggak terlalu jadi impulsif atau terganggu dengan notifikasi itu. Ini namanya sebenarnya konsep decluttering our environment gitu sih. Kalau misalnya teman-teman memiliki buku untuk belajar terkait minimalism gitu ya, atau pernah dengar terkait konsep minimalism, ini salah satu teknik minimalism yang bisa kita gunakan atau terapkan. Yaitu kita berusaha untuk nge-keep apa yang penting buat kita dan mulai mengurangi apa hal-hal yang nggak penting buat kita. Misal tadi notifikasi apa nih yang penting, mana yang enggak, mana yang perlu dinyalakan, mana yang enggak, gitu. Nah, itu untuk cara kita manipulasi lingkungan kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita biar bisa stay fokus sama apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi ada yang namanya Pomodoro Technique. Teman-teman ada yang pernah dengar Pomodoro Technique? Mungkin bisa berbagi di chat kalau misalnya ada yang pernah dengar. Atau baru pada dengar semua nih? Oke, aku sambil nunggu, aku sambil jelasin juga ya. Kalau misalnya untuk Pomodoro Technique ini, sebenarnya teknik yang diciptakan untuk membantu kita biar bisa fokus sama apa yang kita kerjain saat ini dengan cara membagi aktivitas kita ke dalam, 5 periode, teman-teman. 5 periode ini, 4 periode awalnya itu adalah kita membagi untuk 25 menit kita fokus mengerjakan suatu hal gitu ya. Jadi kita set timer 25 menit, kita fokus sampai timer itu nyala gitu ya. Kita langsung istirahat selama 5 menit. Nah, itu timerin juga tuh waktu istirahatnya. Nah, kalau timer waktu istirahatnya udah habis juga, baru kemudian lanjut lagi, kita ulang lagi periode yang awal itu, 20 menit kita fokus lagi, terus 5 menit istirahat. Diulang sampai 4 kali, kemudian setelah 4 periode itu udah berakhir, kemudian teman-teman, berhak untuk mendapatkan istirahat yang lebih lama lagi, misalnya selama 15 sampai 30 menit lagi. Nah, itu kadang bisa membuat kita nggak toxic productivity, tapi tetap menghasilkan sesuatu. Kita nggak memaksa diri kita untuk, "Yuk, bisa yuk," gitu, tapi bisa mati gitu kan, nggak bisa gila gitu. Tapi kita memberikan waktu kita untuk berhak kok kita senang-senang gitu ya, berhak untuk kita istirahat, tapi kita juga bisa mengatur waktu untuk fokusnya kapan nih, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah structured procrastination. Nah, ini paling menarik menurut aku. Jadi kalau misalnya selama ini kita mengetahui prokrastinasi itu adalah hal yang nggak produktif, di structure procrastination ini justru prokrastinasi bisa menjadi hal yang produktif. Nah, lo bingung nggak tuh? Kok prokrastinasi bisa jadi produktif sih gitu kan ya? Jadi kalau misalnya konsep structure procrastination ini itu berangkat dari kita bisa memancing motivasi kita gitu ya untuk mengerjakan hal yang kecil dulu agar motivasi kita terpancing untuk mengerjakan hal yang lebih besar lagi. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, apa nih yang bisa teman-teman lakukan dengan teknik ini? Misalnya teman-teman disuruh bikin PPT nih, sama dosen atau mungkin sama guru teman-teman atau mungkin atasan teman-teman gitu. Untuk bikin materi kan kayaknya, aduh males banget gitu kan ya, harus nyari referensi, dan itu suatu hal yang besar. Tapi teman-teman, biar bisa termotivasi mengerjakan itu, bisa kok dimulai dari hal-hal yang kecil banget. Misalnya, dari hal-hal yang nggak penting nih, tapi masih berkaitan dengan tugas itu. Kayak biasanya aku akan mulai dengan cari desain PPT-nya dulu deh, gitu. Hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu kan ya, kayak desain kan nggak penting, tapi bisa memacu motivasi kita buat, "Yes, aku akhirnya udah bisa nyari desain yang bagus nih." Akhirnya secara nggak langsung nanti kita termotivasi untuk ngerjain yang selanjutnya sampai akhir, kayak gitu. Atau mungkin benerin formatnya dulu gitu, yang penting gerak aja dulu, gitu. Karena kalau misalnya cuma dipikirin terus kapan ya, ya, nggak akan pernah, jalan. Mungkin itu sih tiga tiga apa ya, tips praktis dari aku, Hani. Semoga bisa membantu. Oke, luar biasa. Karena kita perlu mengingat bahwa waktu akan terus berjalan apapun yang kita lakukan. Nah, tergantung kita mau melakukan apa, kita yang milih. Nah, ketika mulai merasa stres, kita harus balik lagi nih sama plan yang sudah kita buat. Seperti tadi, misalnya kita punya tugas, kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan berdasarkan plan itu,
tapi tiba-tiba jenuh, tetap harus dikerjakan mungkin dari hal-hal yang kecil dulu yang tidak terlalu membebani. Yang penting jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin mengganggu. Tadi kan sudah disebut mulai terganggu dengan sosial media. Berarti kita sudah mengenali bahwa sosial media nih ternyata yang akan mengganggu kita dalam mengatur waktu. Makanya kita coba untuk hindari atau kurangi waktu main sosial media. Nah, mungkin kita juga bisa mendekati orang-orang atau kita bergaul dengan teman-teman yang bisa memberikan feedback baik terhadap kita. Misalnya dia yang akan selalu mengingatkan kita, atau teman-teman yang selalu ngajak kita untuk berbuat kembali ke jalan yang benar gitu, ingetin tugas kita gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama hal-hal yang justru malah menjerumuskan. Oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang mungkin akan aku rangkum dari beberapa teman-teman. Ini lebih ke psikologis nih, Kak Hilma. Ketika kita merasa depresi atau stres karena diri sendiri, mungkin karena tidak bisa diungkapkan, bisa jadi karena karakternya memang tidak terbuka ya kan, memang ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ketika dia stres mengalami sendiri tidak bisa diluapkan, kemudian ada kondisi ketika orang tua tidak bisa mensupport, kemudian tidak bisa diluapkan dengan bentuk kegiatan lainnya, itu cara mengatasinya gimana Kak? Karena kalau stres dengan diri sendiri kan antara bingung mau ngapain, jenuh tapi nggak bisa diluapkan gitu. Oke, kalau misalnya kalian seperti itu kayaknya pasti di antara kita pernah ya mengalami hal yang seperti itu, di mana kita ngerasa, aduh overwhelmed banget dengan segala hal, tapi kalau misalnya kita mau curhat pun kayaknya kita juga bingung mau curhat ke siapa. Terus kalau misalnya mau meluapkan emosi kita juga kita bingung gitu kan ya, ini harus diluapkan ke kegiatan yang kayak gimana gitu. Pasti pernah deh di antara kita semua. Dan itu wajar gitu ya, sangat amat dipahami gitu, apalagi untuk keadaan saat ini yang benar-benar bikin overwhelming gitu. Mungkin kalau misalnya dari aku, hal-hal yang bisa dilakukan, kadang memang kita nggak perlu menceritakan apa yang kita rasakan gitu ya, ke semua orang. Atau mungkin kita memang berhak untuk menyimpan itu ke dalam diri kita sendiri untuk sementara waktu gitu, sampai nanti kita siap untuk mengungkapkan itu. Nah, cara-cara seperti apa nih yang bisa kita lakukan untuk diri kita dulu gitu ya, tanpa harus melibatkan orang lain. Sebenarnya mungkin di sini ada juga yang pernah nyoba kali ya, namanya teknik journaling. Teknik journaling ini mungkin kalau misalnya dulu kita sering bikin diary gitu ya, kalau masih kecil kayak Dear Diary gitu, mau cerita nih hari ini. Tapi kalau misalnya untuk sekarang karena udah dewasa, mungkin tekniknya lebih berbeda kali ya journalingnya. Biasanya hal-hal yang ditulis untuk journaling itu terkait dengan melatih kita untuk mengenali perasaan kita. Misalnya berfokus sama apa sih yang saat ini lagi dirasain. Dan itu harus spesifik. Misalnya jangan kayak nggak mood nih, lagi nggak mood tuh apa gitu. Mood-nya sekarang lagi apa. Nah, itu harus dilatih oleh teman-teman, mengenali emosi teman-teman. Karena dari situ gitu ya, itu kadang bisa menjadi sumber-sumber masalah lainnya. Jadi kalau misalnya kita nggak mengenal emosi kita dari awal, nanti kalau misalnya semakin menumpuk, kita jadi bingung gitu. Sebenarnya masalah gue yang awal tuh apa ya? Kita jadi bingung kapan kita harus mulai untuk menyelesaikan itu, di mana kita harus memulainya. Karena kita dari awal tuh bingung gitu. Apa sih emosi yang dirasain gitu. Kita nggak terlatih untuk mengenali emosi itu. Nah, lewat journaling itu kita dilatih untuk mengenali emosi kita, misalnya lagi marah, atau lagi sedih, atau lagi kecewa. Nah, itu perlu dispesifikkan tuh emosinya. Kemudian baru diceritakan lagi, misalnya apa tuh yang membuat hal itu terjadi gitu. Apa sih yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu marah hari ini. Dan juga dilengkapi dengan hal-hal baik yang mungkin kita sering lupa nih, kita sering lupa pikirin kalau lagi sedih. Selain kita bercerita bahwa kita lagi sedih saat ini, coba juga dilengkapi dengan, oke, karena gue hari ini lagi sedih, it's okay, tapi kira-kira ada nggak ya hal yang gue syukuri untuk hari ini, atau at least seminggu ke belakang. Nah, itu perlu ditulis untuk journaling. Karena kalau misalnya kita terus-terusan hanya mengingat apa yang negatif, apa yang buat kita sedih, itu pikiran kita akan diwarnai dengan hal-hal itu aja gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat on the other side gitu ya, kita juga merasakan hal-hal baik kok. Gitu. At least lebih baik dibanding hari sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian baru terakhir adalah harapan dan planning-nya ke depannya. Mau gimana nih, apa yang bisa dilakukan.
Nah, itu teknik journaling yang mungkin teman-teman bisa coba lakukan di rumah. Ada banyak banget yang jual buku-buku journaling, udah ada template-nya, dan teman-teman bisa beli dan langsung isi tuh di template itu. Itu mungkin bisa sangat membantu teman-teman buat tadi, at least bisa menumpahkan apa yang dirasakan gitu ya. Kalau misalnya lagi bingung harus cerita kemana, dan jadi tahu sebenarnya apa yang dirasain dan tahu apa yang mau dilakuin next-nya. Mungkin itu sih salah satu yang bisa dilakuin kalau lagi di dalam keadaan seperti itu, Hani. Oke, great. Berarti itu menjadi salah satu aktivitas yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman daripada melakukan sesuatu yang tadi toxic productivity. Kita bisa melakukan setidaknya mengenali diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengenali lingkungan luar. Oke, kayaknya tinggal satu pertanyaan lagi yang mungkin mau disampaikan oleh Kak Eti Rahmiati. Kebetulan raise hand mau tanya langsung. Silahkan, mungkin panitia bisa dibantu untuk mikrofonnya. Halo, Ya. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya nggak on cam lagi, nggak pakai APD. Oh, enggak. Iya. Jadi dengan adanya pandemi ini mungkin kita kan akhirnya kumpul semua di rumah gitu ya. Nah, terus gimana kita mau istilahnya mau struggle kalau justru di keluarga yang membuat stres gitu. Itu nomor satu. Terus kemudian kedua, saya kan harus sering keluar di masyarakat. Nah ini kadang-kadang juga kena banyak hal gitu, misalnya diprotes atau apa, tetapi saya tetap harus ada di masyarakat. Jadi ada langkah-langkah apa ya kira-kira yang bisa saya ini untuk mengadvokasi, karena saya pekerja sosial. Makasih. Baik Ibu, terima kasih juga. Tetap semangat ya Ibu. Ini kondisinya Ibu Eti mengalami tekanan di rumah dia pun juga di lingkungan luarnya. Mungkin Kak Tia yang juga bekerja ya, ada tekanan-tekanan dari luar. Ketika bekerja, bagaimana cara mengatasinya supaya nggak stres karena lingkungan luar, Kak? Sebelumnya maaf kalau kedengaran suara bayi nangis, itu keponakan saya ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau memperjelas dulu ya Bu Eti, terima kasih pertanyaannya. Pengen jelas dulu tekanannya tuh semacam tekanan apa? Apakah kritikan atau tindakan-tindakan yang kurang mengenakan atau seperti apa ya Bu? Kalau di luar ya? Kalau di luar tindakan, jadi sebetulnya kayak saya kan sukarelawan. Nah, mestinya kan kita dikasih peluang untuk masuk misalnya ke satu wilayah gitu, karena ada yang kita bawa untuk seperti makanan siap saji gitu. Tapi kadang-kadang petugasnya itu seperti kita lihat ya, kadang-kadang nggak care gitu. Nah itu yang membuat kita jadi agak sulit gitu. Padahal kita juga sudah diperintahkan sebetulnya oleh pimpinan untuk seperti itu. Gitu. Oh iya. Oke, saya mengerti ya Bu. Saya juga pernah mengalami ya Bu, semacam ketika bekerja seperti penyekatan seperti itu oleh polisi-polisi di sini. Sebenarnya selama kita mematuhi protokol kesehatan dan membawa surat-surat resmi, saya rasa nggak masalah ya Bu. Kalau misalkan yang mendapat tekanan secara ekstrim itu mungkin karena ia mengeyel dan tidak memiliki surat-surat resmi, dan juga mungkin karena ia tidak menggunakan prokes yang secara ketat seperti itu Bu. Tapi kalau misalkan Ibu sudah menjalankan prokes secara ketat, kemudian Ibu memiliki surat resmi untuk bekerja seperti itu, saya rasa itu Ibu bisa mengajukan bahwa saya punya bukti-buktinya seperti itu. Dan saran saya sih yang seperti itu bisa Ibu diskusikan gitu loh dengan para petugasnya yang ada di sana. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, kalau yang di lingkungan masyarakat saya paham, tapi yang di keluarga bagaimana? Nah, mungkin ini bisa ditanggapi dengan Kak Hilma ya.
Tadi ada Oh iya. beberapa pertanyaan juga yang terkait dengan tekanan di keluarga. Justru kita kan terkadang butuh disupport sama keluarga, tapi malah berkebalikan di dalam rumah kita tidak bisa kemana-mana, tekanan itu tetap ada. Itu bagaimana cara menanggapinya? Oke, ini banyak banget aku dengar juga sih dari lingkungan aku bahwa banyak orang yang mensyukuri jadi WFH gitu di rumah karena bisa kumpul sama keluarga, tapi ada juga nih orang-orang yang justru malah menyayangkan karena harus banyak di rumah. Mungkin karena memang ada konflik keluarga yang justru bikin jadi tadi tambah jenuh gitu ya, tambah overwhelmed gitu. Nah ini sangat amat dipahami sih keresahannya. Mungkin ini juga harus aku harus mengetahui lebih lanjut lagi sebenarnya untuk masalahnya apa. Tapi karena ini mungkin hal yang sifatnya privasi karena keluarga, aku akan bahas secara gambar umumnya aja kali ya, Hani. Oke, Kita boleh jadi kalau misalnya kita lagi merasakan keresahan di dalam keluarga dan keadaannya lagi kayak gini gitu, lagi pandemi yang mengharuskan lebih banyak di dalam rumah, mungkin hal yang harus kita perhatikan pertama kali adalah terkait dengan boundaries gitu. Jadi batasan diri yang sehat antara diri kita dan orang lain. Kadang ada yang masalahnya adalah misalnya kita punya misalnya pasangan di rumah yang nggak bisa dibilangin gitu ya, atau misalnya punya anak yang tadi susah dibilangin, atau ada masalah-masalah lain yang kadang kita merasa terlalu terganggu, mungkin karena setiap hari itu ada komunikasi dan lain-lain. Nah, untuk kita memperhatikan boundaries yang sehat ini, kita perlu memperhatikan, waktu di mana kita punya waktu untuk me time, atau waktu untuk sendiri yang mungkin sekejap dulu gitu ya, kita agak lepas sih dari anggota-anggota di keluarga kita. Nggak harus keluar rumah, tapi bisa dilakukan di dalam rumah. Misalnya, ketika weekend gitu ya, misalnya lagi nggak ada kerjaan, cari waktu misal sejam atau 2 jam untuk melakukan hal-hal yang Ibu Eti senangi gitu ya secara pribadi, tanpa harus mungkin melibatkan orang di rumah. Jadi benar-benar waktu untuk Ibu Eti sendiri. Misalnya Ibu suka nonton drakor gitu ya Bu, atau mungkin olahraga pagi gitu, atau hal-hal yang sesimpel misalnya dengerin musik gitu. Nah, apa sih hal-hal yang mungkin bisa, bikin Ibu merasa lebih baik? Nah, itu yang perlu Ibu ketahui dan Ibu cari waktunya. Itu sebenarnya kadang bisa membuat kita ngerasa, oke, walaupun memang di rumah ini, banyak banget hal yang bikin kita ngerasa jenuh, tapi aku bisa meluangkan waktu aku at least 1 jam per minggunya untuk merasa lebih baik untuk diri aku sendiri gitu. Nah itu mungkin walaupun nggak terlalu membantu, tapi bisa mengurangi sedikit beban yang kita rasain. Nah selebihnya mungkin memang harus banget ya yang namanya, komunikasi asertif yang diterapkan di dalam keluarga gitu. Karena biasanya masalah keluarga ini adalah, dasarnya tuh lebih kepada perbedaan pandangan, gitu kan ya. Perbedaan pandangan ini kan sebenarnya suatu hal yang wajar, karena beda kepala itu beda isi. Apalagi kalau misalnya kita beda pandangan dengan, suami yang mungkin lebih lebih tua gitu, atau mungkin terpaut jauh usianya, atau mungkin sama anak nih gitu kan ya, beda pandangan misalnya mau kuliah di mana, atau di mana yang bikin kepikiran terus gitu. Sebenarnya kan itu dipengaruhi oleh zaman juga ya, kita beda usia itu kan dipengaruhi oleh zaman. Kalau misalnya, beda zaman itu kan pasti beda standar gitu, standar baik yang dianggap baik di zaman itu. Misalnya ibu memiliki standar sendiri terhadap, diri ibu. Mungkin itu dipengaruhi oleh bagaimana ibu memandang, apa yang Ibu Eti lalui selama ini dan itu dipengaruhi oleh zaman. Nah, anak-anak kita, suami kita juga punya standarnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita main salah-salahan gitu ya, sebenarnya kita masing-masing pasti salah. Salah menurut standar zaman kita masing-masing. Menurut standar kita masing-masing gitu. Nah, makanya oleh karenanya satu-satunya cara yang bisa dilakukan itu adalah komunikasi. Komunikasi yang asertif gitu. Di sini ada yang namanya teknik iMessage. Biasanya kalau misalnya sehari-hari gitu ya, kita lebih banyak menggunakan teknik you message ketika berbincang sama orang. Bedanya apa sih iMessage dan you message? Kalau you message itu biasanya gini nih, kalau misalnya ada orang yang salah gitu ya, kita bilangnya, lo tuh egois banget deh, gue tuh nggak suka lo tuh gini gini gini. Nah itu kan lebih condongnya ke kamu gitu kan, kayak ditembak lah tuh orang jadi kayak dor gitu kan. Tapi kalau misalnya iMessage, itu kita point of view diri kita. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita mau ngomongin orang itu egois, kita lebih bilang kayak gini, "Aku akhir-akhir ini ngerasa, ada hal yang beda deh dari hubungan kita," gitu. "Kadang aku jadi, ngerasa kita kurang waktu untuk bareng-bareng nih, karena mungkin kamu sekarang lagi sibuk banget kali ya," gitu. Nah itu teknik iMessage, dibanding kita kayak nembak kamu, kita mulainya dari
diri kita, dari apa yang kita rasain. Sehingga orang yang mendengar pun juga menjadi merasa tidak terlalu terintimidasi gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongnya pakai you message, orang itu pasti otomatis akan defensif atau merasa harus membela diri. Karena tadi merasa ditembak. Tapi kalau misalnya kita pakai I message, justru dia malah bisa berempati lebih dalam kayak, oh ternyata kamu ngerasa kayak gini ya gitu. Dibanding kalau misalnya tadi kamu gitu. Ujung-ujungnya pasti enggak kok, enggak kayak gini gitu. Akhirnya malah jadi tambah konflik. Nah, mungkin itu sih hal-hal yang sedikit yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk lebih spesifiknya lagi, ini perlu untuk didiskusikan sih Ibu Eti. Kalau misalnya Ibu Eti merasa sangat terganggu gitu ya dengan kondisi saat ini, yang bisa aku rekomendasikan mungkin bisa untuk konsultasi dengan psikolog keluarga yang mungkin bisa membantu ibu dan keluarganya ibu. Jadi nggak hanya ibu aja nih yang berubah atau mungkin ibu yang take action, tapi dengan adanya mediator si psikolog ini bisa tadi ya mengajak anggota keluarga lainnya untuk sama-sama berubah gitu. Karena kalau misalnya kita mengubah keluarga kayaknya butuh semuanya untuk bergerak sih. Seperti itu mungkin yang bisa aku sarankan. Semoga membantu Ibu Eti. Baik, bagaimana Ibu Eti? Mungkin ada yang mau ditanggapi sedikit atau sudah cukup menjelaskan jawaban dari Kak Hilma? Oke, Bu Etinya tidak menjawab, tapi kita sama-sama berdoa dan berharap semoga teman-teman relawan di sana, Sudah, Ibu. Oh, sudah ya. Baik, Ya, Bu Eti. alhamdulillah tadi sudah terjawab dengan masalah standar juga itu. Iya, terima kasih. Ya. Sama-sama Bu Eti. Ya tadi kita sama-sama berdoa dan berharap semoga teman-teman nakes dan Bu Eti serta teman-teman relawan juga selalu sehat di sana ya. Kita sama-sama berjuang menghadapi pandemi. Oke, kita dibatasi oleh waktu. Ternyata teman-teman, kita harus menutup diskusi hari ini, tapi aku coba untuk merangkum sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan generasi muda untuk tetap struggle di era pandemik ini dan tetap bisa mempersiapkan masa depan. Yang pertama, mungkin kita bisa coba untuk mengenali diri kita sendiri ya. Kita coba mengenali apa sih yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kemudian apa yang bisa membuat kita depresi, apa yang bisa membuat kita stres. Kita coba mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita harus menentukan apa tujuan kita di masa depan. Mungkin berjangka ya, jangka pendek, jangka panjang. Tahun depan aku pengen apa ya? Mungkin teman-teman yang akan masuk kuliah, baru mau menentukan kuliah, bisa tuh mulai dipikirin, aku mau kuliah di mana ya, gitu. Atau teman-teman yang mau lulus kuliah, bisa diancang-ancang lah. Aku pengen kerja di bidang apa, pengen kerja di mana, itu mulai dibikin plan. Kita belajar untuk menyusun bagaimana hidup kita akan berjalan. Nah, dari situ kita belajar untuk konsisten, tadi seperti yang dikatakan oleh Katia. Kita coba untuk konsisten dengan apa yang sudah kita tuliskan dalam planner, apa yang sudah kita tuliskan dalam rincian tujuan hidup kita, kemudian kita lakukan itu dengan sukacita, dengan ikhlas, dan berharap semua yang kita rencanakan bisa dilakukan asalkan kita konsisten dan bisa menjalaninya dengan tanpa tekanan. Karena kalau dengan tekanan ya tadi, semuanya akan tiba-tiba buyar, terus kita akan merasa stres dan pasti akan menyalahkan, mencari-cari siapa yang salah. Oke, berarti intinya kita harus mencoba juga untuk selalu berpositive thinking, gitu teman-teman. Sepertinya kita harus menutup diskusi hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Katia, terima kasih Kak Hilma untuk diskusi yang sangat luar biasa. Semoga dari diskusi hari ini, teman-teman yang tadinya overthinking, teman-teman yang tadinya bingung, kenapa sih masih suka stres sama diri sendiri, masih suka menyalahkan pandemik, bisa berubah jalur nih. Kita mencari kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin mengikuti webinar-webinar seperti yang teman-teman lakukan hari ini, atau mencari kegiatan-kegiatan yang bisa bantu untuk upgrade teman-teman supaya
kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk menyiapkan masa depan kita nanti setelah di masa pandemi. Oke, mungkin itu dari aku selaku moderator diskusi malam hari ini. Bisa kita kembalikan ke MC. Terima kasih, selamat malam teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak udah sharing yang sangat apa ya, sangat menyeluruh dan benar-benar relatable banget ya Kak sama yang dirasain khususnya kaum milenial saat ini karena emang bener-bener kayak tadi aku dengerin kasus-kasusnya juga, wah aku juga ngerasain itu tuh, aku juga ngerasain itu gitu. Oh ternyata kayak gitu ya, oh ternyata aku tipenya yang begini gitu. Terus kayak udah denger juga pengalaman langsung waktu di lapangan saat kerja, kayak dari Katia gitu, mungkin atau mungkin dari Bu Eti tadi gitu, kayak dari sosial atau bahkan dari keluarga sendiri mungkin yang bahkan jadi penyebab utama mental health kita itu malah menurun gitu, bukannya semakin sehat gitu kan. Nah ini benar-benar salah satu bekal yang hebat banget, yang sangat bermanfaat bagi aku pribadi dan semoga buat teman-teman juga sangat bermanfaat dan bisa diingat dan dicatat dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Aku ucapin sekali lagi terima kasih ya buat kakak-kakak narasumber dan juga yang udah bertanya tadi buat kakak moderator juga. Oke, sebelum kita di penghujung acara, aku mau kenalin lagi nih. Tadi kan aku di awal udah nyinggung-nyinggung soal produk Ines ya. Nah, di sini ada nih kakak-kakak dari Inesnya langsung. Nah, kakaknya juga mau kenalin apa sih mungkin yang berkaitan antara webinar ini dengan ini atau antara kegiatan webinar ini dengan Ines gitu. Kenapa kok collab-nya sama Ines gitu. Nah, mungkin dari kakak Inesnya boleh langsung dipresentasikan aja. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Kak? Suaranya agak getar. Getar? Halo? Iya. Sudah? Masih, tapi udah lebih baik Kak. Lebih baik ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada Ines Kosmetik ya. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya tim promosi dari Ines Kosmetik area Jawa Tengah. Nah, Ines Kosmetik adalah brand lokal asli Indonesia, berdiri sejak tahun 1998, tepatnya sudah 22 tahun yang lalu. Ines berdiri dan berkecimpung di dunia kosmetik hampir 22 tahun ya. Ines sudah warawiri nih di dunia perkosmetikan hampir sudah 22 tahun. Nah, jadi Ines Kosmetik tentunya mempunyai visi dan misi agar supaya wanita Indonesia khususnya mempunyai kulit yang lebih bersih, mempunyai kulit yang lebih sehat, dan tentu saja Ines Kosmetik sudah berlisensi halal, sudah lulus badai BPOM. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir untuk mengaplikasikan Ines Kosmetik tentunya. Nah, di layar nanti tertera yang namanya voucher ya teman-teman semua. Dan voucher ini nanti boleh di screenshot ya, boleh banget karena akan ada voucher yang 20% ya untuk teman-teman apabila teman-teman semua nanti men-screenshot layar yang ada vouchernya. Nanti teman-teman boleh banget berbelanja agar supaya teman-teman mendapatkan voucher senilai 20%. Nah, di layar sudah tampak yang namanya exfoliating lotion dari Ines Kosmetik tentunya yang mengandung AHA dan allantoin agar supaya kulit kita tidak terjadi kusam. Nah, karena apa sih Kak? Sekarang kita lagi pandemi nih Kak, kita sering di rumah. Nah,
alangkah baiknya kegiatan positif yang kita lakukan di rumah salah satunya adalah dengan cara self love ataupun mencintai diri sendiri dengan cara kita lebih perawatan harian dengan cara kita skincarean di rumah setiap hari. Itu juga cara salah satu agar supaya kita mencintai diri sendiri. Nah, dari Ines Kosmetika itu juga tersedia berbagai macam produk seperti dekoratif dan body care. Untuk dekoratifnya, Ines Kosmetik mempunyai bedak, lipstick, eyeshadow, dan blush on serta yang lainnya. Dan untuk body care-nya, Ines Kosmetik juga mempunyai yang namanya all over body scrub. Nah, teman-teman semua, di era pandemi ini khususnya Ines Kosmetik beberapa bulan yang lalu di awal-awal pandemi, Ines Kosmetik berkontribusi besar-besaran memberikan bantuan hand sanitizer kepada pemerintah kota, pemerintah daerah ya, agar supaya Ines Kosmetik ikut andil dalam memerangi COVID-19. Dan karena COVID-19 di akhir-akhir ini juga agak sedikit melonjak, dari pihak Ines Kosmetik pun ikut andil lagi dalam ikut memberikan bantuan berupa hand sanitizer. Nah, teman-teman semua, apabila teman-teman ingin berbelanja Ines Kosmetik, boleh banget berbelanja di Ines Official Shop ataupun di e-commerce yang ada di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang lain-lainnya. Sudah tersedia banget produk-produk dari Ines Kosmetik dan juga banyak-banyak diskon yang akan diberikan karena ya ini memang lagi bulan voucher shoppingnya ini untuk bulan periodenya dari berlaku sampai bulan Agustus nih, jadi boleh banget langsung di screenshot agar supaya teman-teman bisa mendapatkan up to 20% dan bisa juga nanti gratis ongkir. Dan teman-teman semua, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada Ines Kosmetik. Semoga kita selalu sehat, kita selalu semangat, dan tak lupa selalu menjaga kulit kita agar senantiasa sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ika sebagai perwakilan dari Ines. Ingat ya teman-teman, walaupun di rumah, tapi kita juga tetap harus menjaga kesehatan kulit. Jadi emang skincare itu penting banget ya, karena itu adalah investasi masa depan gitu kan. Kalau kita nanti di masa tua mungkin berkerut gitu, atau mungkin kulitnya jadi kusam kan bukan berarti kita terlalu perfeksionis, tapi kan siapa sih yang nggak mau cantik, ya nggak sih? Nah, kebetulan Ines juga menawarkan voucher ini nih tadi 20% ya, jadi buat teman-teman yang mau belanja atau hunting di online shop, atau langsung ke official store-nya, boleh ingat tadi kodenya, atau di SS tadi ya. Oke, makasih banyak sekali lagi untuk Kak Ika sebagai perwakilan dari Ines. I'm really glad for having you here. Dan mungkin sebelum kita benar-benar menutup acara ini, kita foto dulu ya, walaupun pesertanya udah mulai banyak yang kabur-kaburan nih kayaknya, tapi nggak apa-apa, masih termasuk banyak ya segini, jadi teman-teman dimohon banget untuk on cam sebentar, kita open kamera dan kita foto bareng, supaya kita punya dokumentasi, dan bukti kalau di malam minggu ini saya melakukan sesuatu yang produktif loh, gitu. Saya melakukan self-healing, gitu. Saya melakukan self-development dengan cara meningkatkan kesehatan mental saya gitu dan kepercayaan diri saya untuk menghadapi pandemi. Gitu. Jadi ayo boleh dong teman-teman on cam dulu sebentar. Iya nggak apa-apa Ibu, yang nggak bisa nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Yang bisa boleh ya, langsung kita on cam dulu biar foto. Ayo, bagaimana kakak admin siapa yang bisa SS atau screenshot? Boleh langsung diambil aja babannya. Saya pimpin ya foto bersamanya. Kan ini ada 4 slide, berarti kita nggak tahu munculnya di mana, jadi 4 kali foto ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide kedua.
1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, wah benar-benar udah jam 9 nih di sini. Teman-teman mungkin yang di luar wilayah WIB juga udah jam 10 berarti ya. Atau mungkin yang di WIT udah jam 11 gitu kan. Jadi emang udah waktunya istirahat teman-teman, udah lumayan malam juga. Kita mendengarkan, kita sharing bareng, kita kita charge, kita isi lagi baterai kita supaya kita lebih baik dan lebih percaya diri, lebih ya pokoknya lebih dan lebih berkembang di segala aspek. Aku again mau ucapin terima kasih untuk narasumber kita yaitu Kak Hilma dan Katia yang udah meluangkan waktunya untuk sharing dan juga memberikan pengalaman serta ilmunya kepada kita walaupun ini agak berat tadi ya pertanyaan itu ada walaupun untuk kasusnya relatable, tapi kalau dipikir-pikir iya juga ya dari sisi psikologis tuh bagaimana ya pandangannya atau solusinya tuh yang tepat bagaimana ya gitu. Nah, terus juga aku ucapin terima kasih lagi buat moderator yang udah memimpin acara ini, buat Kak Hani udah membuat kita nyaman, membuat narasumber nyaman juga supaya kita bisa sharingnya lancar tadi 1 jam kurang lebih 1 jam ya. Terus juga teman-teman yang udah antusias ikut acara ini tadi juga banyak banget, ya ampun aku senang banget melihatnya. Benar-benar sampai banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang wow itu kalau dipikir-pikir oh iya juga kenapa nggak kepikiran ya gitu. Dan pokoknya benar-benar hebat banget kalian dan semoga malam ini tidurnya nyenyak karena udah mungkin beberapa masalah dan juga hal-hal yang membebani pikiran yang bikin overthinking gitu itu bisa terobati lewat webinar ini. Dan juga aku mau endorse, mau promosi acara kita besok, karena tadi kan aku udah spoiler dikit ya, kalau masih mau ketemu aku, kita ketemu lagi besok di acara webinar Study Abroad, yang ini temanya yaitu Living Abroad as International Student. Nah, di sini pembicara kita adalah mahasiswa S2 yang kuliah di Chongqing University, China. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, registrasinya masih dibuka ya. Jadi kayak tadi misalnya yang baru ikutan sore itu boleh tuh, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang baru tahu, oh ada ya Kak gitu. Nah nggak apa-apa, boleh. Kita masih buka pendaftarannya untuk besok. Dan webinarnya free juga ya guys. Jadi sama kayak hari ini aku pengen merasakan semangat-semangat yang ekstra. Jadi semoga besok malam juga rame dan meriah dari teman-teman semua. Oke, terus juga minggu depan kebetulan kita juga ada webinar lagi sama Sabtu Minggu juga. Nanti mungkin posternya dan juga BCA-nya aku share di grup aja. Tapi kurang lebihnya yang Sabtu itu pokoknya kita bakal ngulik lebih jauh bagaimana sih cara mendirikan startup. Nah, ini kan penasaran kan kayak wah, startup nih kayak gitu. Kan lagi booming banget ya gitu. Wah, apaan nih? Gimana caranya gitu kan? Apa aja resikonya? Apa aja yang harus dipersiapin gitu. Dan yang next-nya kita bakal ngebahas tentang beasiswa PMDSU. Jadi mungkin teman-teman yang masih asing atau baru dengar boleh nih daftar juga. Jadi ada 3 ya webinar mendatang. Itu kayak udah wah kita udah memberi asupan yang banyak nih. Jadi kalau teman-teman nggak manfaatin kan sayang ya. Jadi langsung aja visit Instagram kita, Wilsi Platform, dan di situ bisa teman-teman juga temuin link pendaftarannya. Oke, mungkin sekian dari aku ucapin terima kasih banyak, dan mewakili tim Wilsi, kita juga berterima kasih dan mengucapkan permohonan maaf jika masih ada kekurangan dari kami, tentunya ya, karena kami juga masih berusaha untuk menyediakan yang terbaik buat teman-teman, supaya lebih puas dan lebih semua yang teman-teman mau untuk mengembangkan diri itu berhasil tercapai lewat Wilsi, dan juga semoga teman-teman sehat selalu, taati PPKM, walaupun diperpanjang mohon dituruti aja ya teman-teman. Buat teman-temannya yang masih bandel, nggak percaya COVID, itu coba tolong
dicubit aja ya. Kayak mereka tuh tidak merasakan ya, mungkin teman-temannya yang udah sakit atau keluarganya yang udah merasakan COVID gitu kan, kasihan ya. Jadi tolong diingatkan lagi teman-temannya yang masih belum percaya COVID. Karena COVID itu nyata ya guys, dan itu nggak bisa disepelekan. Oke, mungkin sekian aja dari aku. Kayaknya aku ngobrolnya lama banget ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Makasih Kakak MC. teman-teman udah boleh ya live room Zoom ini. Selamat istirahat.